Tuanku Lintau lahir di daerah Tapisilo, Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, pada tahun 1750. Pada tahun 1832, Tuanku Pasaman meninggal dunia di Pelalawan, Provinsi Riau. Beliau adalah salah seorang panglima kaum Padri yang berbasis di Lintau Buo. Bernama asli Saidi Muning, anak dari Datuk Sinaro. Ia mengajar dan memiliki surau di Pasaman, sehingga dijuluki juga sebagai Tuanku Pasaman. Tuanku Lintau memiliki hubungan kekerabatan dengan Yang di-Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah, sehingga dengan kedekatan ini, ia diminta memimpin perundingan mewakili kaum Padri dengan kaum adat. Dalam beberapa perundingan yang dilakukannya tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Dan seiring itu dalam beberapa nagari muncul gejolak dalam kerajaan Pagaruyung, yang menyebabkan terbunuhnya dua orang anak Sultan Arifin Muningsyah. Pada tahun 1813, Tuanku Pasaman kembali ke kampung halamannya di Lintau, di Lembah Sinamar. Ia berpendapat, misinya harus diarahkan pada pembaruan tingkah laku masyarakat di sekitar kerajaan Pagaruyung, agar kembali kepada prinsip adat Minangkabau, yakni adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabulah. Beliau sangat terkesan dengan pembaruan yang dilakukan Tuanku Nan Ranceh di Kamang. Namun, Sultan Arifin Muningsyah, Raja Pagaruyung, tidak menentang gerakan yang dilakukan Tuanku Nan Ranceh dan Tuanku Pasaman di Lintau untuk perbaikan moral masyarakat Tanah Datar. Tetapi, masyarakat di desa-desa yang berdekatan dengan kerajaan Pagaruyung acuh tak acuh dan menentang ajakan kaum Padri. Mereka bahkan memperlihatkan permusuhan, sehingga timbul pertentangan di tengah masyarakat. Kerusuhan menjalar ke desa-desa sebelah timur Tanah Datar. Tuanku Pasaman akhirnya memutuskan harus mengakhiri sifat otonomi desa yang berlaku selama ini. Ternyata, Raja Pagaruyung tidak mempunyai kekuatan dan tidak mempunyai niat untuk melakukan pembaruan. Pada tahun 1815, beliau mengajak Raja Alam beserta keluarga kerajaan lainnya untuk bermusyawarah di Koto Tangah, antara Barulak dengan Saruaso. Pada pertemuan antara Tuanku Pasaman dengan Raja Alam Kurop, tidak ada kata sepakat. Akhirnya Tuanku Pasaman beserta pasukannya menyerang kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh Raja Yang di-Pertuan Sultan Arifin Muningsyah. Dalam peristiwa tersebut, banyak anggota keluarga kerajaan Pagaruyung mati terbunuh, termasuk dua orang anak Raja Alam Pagaruyung. Raja Arifin Muningsyah bersama cucunya dapat meloloskan diri ke Lubuk Jambi. Pada tahun 1823, pasukan Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam misi untuk menangkap Raja Arifin Muningsyah dan untuk dapat menguasai kota dagang di pantai timur tersebut. Melalui Sinamar, Tuanku Pasaman berusaha memperkuat kedudukannya di mata penduduk pusat kerajaan. Ia mengawini anak Raja Ibadat terakhir yang meninggal pada tahun 1817. Kemudian ia memindahkan kedudukannya dari Sumpur Kudus ke Lintau, dan menyatakan dirinya sebagai pemegang waris Raja Adat dan Raja Ibadat. Lintau dapat meluaskan sistem administrasi Padri di daerahnya dengan dukungan hulu balang yang berpakaian merah, untuk membedakannya dengan dubalang yang berwarna hitam. Di daerah bukit sebelah timur Lintau, sistem Padri diterima dengan baik. Penduduk Buo dan Kumanis menganut ajaran Padri. Di sebelah utara Lintau, di lereng Gunung Sago, berada di bawah hulu balang Tuanku Lintau yang bernama Tuanku Halaban. Sehubungan dengan serangan itu, dasar-dasar ekonomi dan politik kerajaan Pagaruyung lumpuh. Keluarga kerajaan berusaha menyelamatkan diri dari kehancuran dengan kembali kepada sekutu lama, yakni Nya Belanda. Pada tahun 1819, semua nagari yang terletak pada jalur Koto Piliang dan Pantai Barat ikut menandatangani perjanjian dengan Belanda. Nagari-nagari ini diwakili dua beradik Sultan Saruaso dan Raja Alam Bagagarsyah dari Pagaruyung, dan nagari 20 Koto dan Batipuh.
Mulai saat itu gerakan pembaruan Padri langsung berhadapan dengan Belanda yang kemudian berubah menjadi Perang Padri. Kawasan Lintau dipisahkan dengan pusat tanah datar oleh punggung Bukit Barisan dengan lembah-lembah yang dalam. Bukit pemisah ini ialah Bukit Marapalam, dipergunakan sebagai benteng perlindungan yang sulit ditembus dari arah tanah datar. Punggung bukit di sekitar Lintau yang ditanam dengan kopi. Kawasan ini merupakan pertemuan bukit yang membentuk lereng-lereng yang mendaki. Di sela-sela bukit ini mengalir mata air yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah-sawah yang terletak di tengah kebun kopi, dikelilingi oleh sawah yang subur, yang mendatangkan kesejahteraan penduduknya. Nagari, Halaban dan Lintau sudah lama mempunyai hubungan dagang dengan pantai timur, di hulu Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Pada tahun 1813, beliau membenahi desanya, Lintau. Dan pada tahun 1820 Tuanku Pasaman melakukan upaya untuk mengawasi lalu lintas perdagangan jalur Indragiri. Sejak itu pula ia terkenal sebagai Tuanku Lintau. Penduduk Lintau melakukan penukaran kopi dengan barang-barang katun dan garam. Terbukti bahwa terdapat hubungan antara kemakmuran dengan diterimanya asas pembaruan Islam Protagoni. Tuanku Kacik, utusan Tuanku Lintau datang ke Bonjol menyatakan bahwa pasukan Belanda dengan sekutunya akan menyerang Lintau. Kedatangan pasukan Belanda yang menyerang Bukit Marapalam bergerak dari Pagaruyung dengan kekuatan 8 pucuk meriam dapat dipukul mundur. Hingga sampai Desa Tanjung, 4 pucuk meriam tentara kolonial Belanda dapat dirampas oleh pasukan Hulu Balang Lintau. 4 hari kemudian, Belanda kembali mencoba menyerang Bukit Marapalam dari arah Desa Tanjung. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 April tahun 1823. Pasukan Hulu Balang Bonjol mendengar kabar bahwa akan adanya tentara Belanda menyerang pasukan Padri pimpinan Tuanku Lintau. Pasukan Hulu Balang Bonjol di bawah pimpinan Tuanku Mudo segera bergerak ke wilayah Lintau membantu pasukan Padri pimpinan Tuanku Lintau, lalu pasukan Bonjol membantu menyerang dari arah utara sehingga pasukan Hulu Balang Lintau dapat menguasai medan pertempuran. Pasukan Lintau bersama-sama dengan pasukan Hulu Balang Bonjol dapat menguasai lapangan pertempuran. Kekalahan ketiga kalinya bagi Belanda terjadi pada tanggal 16 April tahun 1823 yang dikenal sebagai Hari Keprajuritan Perlawanan Lintau. Pada pertempuran tersebut Belanda mendapatkan kekalahan, sehingga 3 orang perwira, 45 serdadu Belanda mati, 9 perwira luka berat dan 178 prajurit menderita luka-luka. Dan 4 buah meriam Belanda dapat dirampas. Berulang kali tentara Belanda melakukan serangan ke kaum Padri yang berbasis di daerah Tuanku Lintau, tetapi pertahanan yang kuat di Bukit Marapalam tidak dapat ditembus pasukan Belanda. Pada tahun 1813 sampai tahun 1830, pasukan kolonial Belanda baru dapat menembus dan menghancurkan rapatnya pertahanan Tuanku Lintau melalui sebuah pengkhianatan yang dilakukan dalam pekat malam. Ketika hujan turun dengan deras pada tahun 1830, Hulu Balang yang bertugas di Bukit Marapalam dengan mudah dapat dilumpuhkan pasukan Belanda dengan bantuan pengkhianat. Pada bulan Juli tahun 1830, serangan pasukan Marsose Belanda ke Batu Bulek dapat memecah pasukan Tuanku Lintau, sehingga pasukan Belanda dapat menangkap Tuanku Lintau. Kemudian beliau dibuang ke wilayah Pelalawan Riau. Beliau meninggal di sana dalam usia 107 tahun.